Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi volume benda putar ya. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang volume benda putar satu kurva. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari volume benda putar antara dua buah kurva ya. Nah, di sini tertulis angka 3 karena ini materi yang melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Ya, volume benda putar dari daerah antara dua kurva yang diputar mengelilingi sumbu X. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya materinya maupun rumusnya, hanya saja nanti di bagian rumusnya kita menggunakan dua buah persamaan ya. Kalau sebelumnya kan hanya satu persamaan kurvanya, nah, sedangkan ini nanti ada dua buah persamaan kurvanya ya. Nah, lihat di sini terdapat sebuah gambar ya, lihat di sini ada dua buah kurva. Nah, yang ini nih, kurva pertama ini diberi nama Y1 ya, atau sama dengan Fx, dan kurva yang kedua nih yang ada di bawahnya itu Y2 sama dengan Gx. Nah, dua buah kurva ini diputar mengelilingi sumbu X dan seolah-olah membentuk sebuah ini ya, gambarnya ya seperti ini. Nah, di sini daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, yang ini nih yang warna kuning, yaitu daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx. Nah, ini batasnya kurva yang pertama. Terus batas kurva yang kedua yaitu Y2 sama dengan Gx. Nah, yang bawah ini ya. Nah, juga dibatasi oleh garis X sama dengan A. Nah, yang ini. Jadi garis X sama dengan A ini atau titik X ini sama nilainya sama dengan A. Garisnya itu yang ke atas ya. Ya, sejajar sumbu Y. Nah, karena dibatasi oleh dua kurva, jadi hanya ini aja yang diambil nih segini, bawahnya tidak ya. Dan garis X sama dengan B. Nah, ini sama ya, seperti garis X sama dengan A. Nah, jadi daerah yang dibatasinya yang ini nih ya, yang berwarna kuning. Nah, jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx, kurva Y2 sama dengan Gx, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Nah, ini diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu X. Nah, maka rumusnya adalah, nah, ini rumusnya hampir sama seperti teman sebelumnya ya, hanya saja ada penambahan sini. Jadi ada pengurangan antara kurva. Kalau misalkan dia mengelilingi sumbu X ini, kurvanya yang berada di atas ini ya. Ya, antara kurva Y1 nih yang berada di atas dikurangi dengan kurva Y2 yang ada di bawahnya. Jadi rumusnya itu adalah V sama dengan Pi integral dari Y1 kuadrat. Nah, jadi persamaannya itu dikuadratkan terlebih dahulu ya, dikurangi Y2 kuadrat dx. Nah, dengan batas atas B dan batas bawah A ya, atau V sama dengan Pi integral dari F kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Langsung saja kita ke contohnya ya. Nah, contohnya ini adalah tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah antara kurva Y sama dengan X, 3Y dikurangi X sama dengan 0, dan garis X sama dengan 6. Nah, ini diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Di sini alangkah baiknya kita gambar terlebih dahulu
sketsa dari kurva ini ya, kedua buah kurva dan garisnya. Untuk apa? Untuk menentukan mana yang kurva, termasuk yang Y1 dan yang Y2 nya ya, agar nanti gampang untuk tidak salah dalam memasukkan ke dalam sebuah rumusnya ya. Nah, di sini bahasanya, jadi di sini sudah dibuatkan sketsa dari kurva-kurva yang sudah diketahui di soalnya ini ya. Yang pertama kan Y sama dengan X. Berarti kalau Y sama dengan X, kurva itu berupa garis lurus. Nah, ini yang berwarna merah ini ya. Merah atau oranye nih. Ya, pokoknya yang ini garis lurus ini. Y sama dengan X. Dan untuk kurva 3Y dikurang X sama dengan 0. Nah, ini kurvanya itu yang ada di bawahnya ini, yang berwarna biru ini nih. Nah, ya. Dan yang terakhir ini garis X sama dengan 6. Berarti X nya itu ada di titik 6 di sumbu X ya. Nah, berarti di sini nih. Ini 6. Kita buat garis lurus ke atas ya. Nah, maka daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X, kurva 3Y dikurang X sama dengan 0, dan garis X sama dengan 6, yaitu yang berwarna kuning ini ya. Warna kuning. Oke. Berarti di sini kita beri nama yang kurva pertama itu adalah yang Y sama dengan X. Jadi Y1 sama dengan X karena dia ada di atasnya ya. Sedangkan kurva yang kedua yaitu yang 3Y dikurang X sama dengan 0. Nah, karena di sini berupa persamaannya itu jadi berupa bukan Y sama dengan ya, maka angka baiknya agar memudahkan kita memasukkan ke dalam rumus, kita ubah dulu jadi Y sama dengan ya. Jadi yang di sebelah kiri sama dengan itu hanya berupa variabel Y saja, seperti ini, Y sama dengan X ya. Nah, jadi ini kita ubah 3Y2. Kenapa dikasih Y2? Ini kita anggap dia karena posisi kurvanya ada di bawah ya, dari Y sama dengan X. Jadi ini merupakan persamaan kurva yang kedua nanti yang kita tulis di rumusnya. Jadi 3Y2 dikurang X sama dengan 0. Nah, ini semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan kecuali Y-nya ya. Nah, jadi yang pertama yang min X-nya dulu yang kita pindahkan. Nah, jadi didapatkan 3Y2 sama dengan X ya. Karena ini pindah jadi positif. 0 ditambah X ya tetap aja X ya. Nah, selanjutnya angka 3-nya kita pindahkan ke sebelah ruas kanan sama dengan. Jadi didapatkan Y2 sama dengan 1/3 X. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, langsung setelah kita menentukan Y1 dan Y2, kita langsung masukkan ke dalam sebuah rumus untuk mencari volume benda putar yang mengelilingi sumbu X, yaitu V sama dengan Pi integral dari Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Nah, ini Y1 dan Y2 nya kita ganti dengan persamaan yang tadi. Berarti Y1 nya kita ganti dengan X dan Y2 nya diganti dengan 1/3 X. Nah, jadi didapatkan Pi integral Y1 nya kita ganti dengan X, jadi X kuadrat dikurangi Y2 nya diganti dengan 1/3 X. Atau di sini bisa kita tulis menjadi X/3. Kenapa bisa jadi X/3? Ya, di sini kan bisa kita tulis sama dengan 1 kali X itu apa? X. Nah, berarti ini per 3. Nah, sama aja ya. Ya, jadi didapatkan 1 ditulis bisa menjadi min X/3
pangkat 2 dx dengan batas atas 6. Nah, batas atasnya 6 di sini ya. Nah, titik ini. Dan batas bawah 0. Kenapa batas bawahnya 0? Karena di sini titik potong antara y sama dengan x dan 3y dikurang x sama dengan 0. Ini ada di sini ya, titik 0,0 nih. Maka itu batas bawahnya. Nah, dari sini yang ini kita selesaikan dulu ya, yang di dalam kurung ini. Jadi didapatkan V integral x kuadrat tetap x kuadrat dikurang, nah ini x dikuadratkan jadi x kuadrat, dan 3 dikuadratkan jadi 9. Maka x per 3 kuadrat itu sama dengan x kuadrat dikurang 9 dx dengan batas atas 6 dan batas bawah 0. Nah, selanjutnya ini diperoleh, kita kerjakannya dalam kurung ya, x kuadrat dikurangi x kuadrat min x kuadrat dikurangi x kuadrat per 9. Hasilnya berapa? Nah, jadi di sini sama dengan V integral 8 per 9 x pangkat 2. Nah, ini hasil dari pengurangan antara x kuadrat dikurangi x kuadrat per 9. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini alasannya kan di sini x kuadrat, lihat. Nah, ini kita bisa kembalikan seperti yang tadi ini ya. Berarti ini bisa kita tulis 1 per 9 x pangkat 2 ya, atau x kuadrat. Nah, jadi ini bisa kita kurangi nih, karena di sini sama-sama variabelnya itu adalah x pangkat 2 dan di sini x pangkat 2. Jadi bisa kita kurangi koefisien dari masing-masing variabel x pangkat 2. Di sini kan variabel x pangkat 2 yang pertama ini dia adalah angka 1. Oke ya. Nah, berarti yang kita kurangi adalah yang mana? Nah, ini x kuadratnya kita tulis 1 aja nanti ya. Ini kita pakai dalam kurung, berarti 1 dikurangi 1 per 9. Nah, ini yang kita kurangi, koefisien dari variabel x pangkat 2 saja. Ini x pangkat 2 nya kita tulis 1 saja. Itu ya cara mengurangi bentuk aljabar ya. Nah, jadi didapat berapa? Karena yang satu ini merupakan bilangan asli, yaitu angka 1, dan yang satunya lagi merupakan bilangan pecahan ya, yaitu 1/9. Maka bilangan asli ini kita ubah menjadi bentuk bilangan pecahan. Lihat lawannya di bilangan pecahan ini penyebutnya itu 9. Berarti bilangan asli itu juga harus memiliki penyebut 9 ya. Berarti ini per 9. Tinggal kalikan saja 1 dikali 9 yang ada di penyebut ini biar sama, berarti jadi 9. Jadi intinya 9 dibagi 9 itu hasilnya 1, intinya gitu ya. Nah, bentuknya tadi bilangan asli angka 1. Kita ubah menjadi bentuk bilangan pecahan. Ya, kita harus menyamakan penyebutnya dengan lawan pengurangan atau penjumlahnya ya, karena di sini pengurangan, lawannya penyebutnya 9. Berarti yang angka 1 ini harus diubah menjadi per 9. Nah, berapa yang dibagi 9 hasilnya 1, berarti kan 9. Kita cara mudahnya ya udah 1 kali 9 9. Jadi ini tetap per 9, nyamain dengan bentuk penyebut lawannya. Berarti ini 9 per 9 dikurangi 1 per 9. Ini x pangkat 2 ya. Nah, 9 per 9 dikurangi 1 per 9. Nah, ini pengurangan dalam bilangan pecahan. Untuk pengurangan dalam bilangan pecahan yang dikerjakan hanya pembilangnya saja atau yang atasnya saja. Berarti ini 9 dikurangi 1, yaitu berapa? 9 dikurangi 1 ya 8. Untuk penyebutnya tidak perlu dikurangi. Bukan 9 dikurangi 9 jadi 0 ya penyebutnya ya. Tapi tetap ditulis angka 9 1 saja. Jadi didapat 8 per 9 x pangkat 2. Nah, ini ya. Jadi yang ini ya.
didapat dari sini hasilnya. Oke. Nah, maka ini sama dengan 8/9 X pangkat 2 ini kita integralkan ya. Masih ingat kan cara mengintegralkan? Ya. Jadi ini kan koefisien dari X pangkat 2 yaitu 8/9 per pangkat ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1. Jadi 3 nih didapatnya nih. Pangkatnya ditambah 1 jadi 3 buat di sini. Nah, X pangkat sama pangkatnya ditambah 1 lagi. Jadi X pangkat 3. Dengan batas atas 6 dan batas bawah 0 ya. Nah, di sini lihat, di sini kan bilangan pecahan dibagi dengan angka 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini pernah ya dibahas di beberapa kali pertemuan sebelumnya ya. Semoga kalian masih ingat. Ingat, jadi 8/9 ini dia menjadi di sini pembilang ya. Pembilangnya berbentuk pecahan. Sedangkan penyebutnya dia berbentuk bilangan asli. Maka cara mengerjakan jika pembilang yang berbentuk pecahan adalah di mana? Di sini aja ya. Ya, itu kan 8/9 dibagi dengan angka 3. Nah, karena pembilangnya pecahan kita tulis lagi 8/9. Nah, untuk yang penyebut ya, dalam pembagian yang ada bilangan pecahan, maka pembaginya ini kan angka 3. Jadi dia bisa kita ubah pembagian dalam bilangan pecahan ini menjadi perkalian ya. 8/9 dikalikan dengan 1/3. Ingat ya, dari mana ini dapat angka 1? Ya, karena ini bisa kita tulis 3/1. Nah, jadi ini dibalik. Ya, jadi yang penyebut ini bisa kita ubah menjadi bilangan pecahan. Tadinya kan dia bilangan asli nih. Ya, kita bisa ubah menjadi bilangan pecahan dengan cara kita tambahin per 1. Kan sama aja, 3 dibagi 1 kan 3 juga ya. Ini untuk mempermudahkan kita dalam mengubahnya. Nah, jadi ini tadinya pembagian 8/9 dibagi 3, jadi kita ubah 8/9 dikali, tapi bukan dikali 3, melainkan 1/3 ya. Oke, jadi didapatkan hasilnya 8 kali 1 ya 8, 9 kali 3 ya 27. Nah, untuk perkalian bilangan pecahan itu harus dikalikan semuanya ya. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Nah, kalau untuk pengurangan atau penjumlahan hanya yang dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya saja, penyebutnya tinggal ditulis lagi angkanya yang sama ini. Oke, paham ya? Ya, jadi didapat V dalam kurung 8/27 X pangkat 3 dengan batas atas 6 dan batas bawah 0. Nah, maka dari sini X nya kita ganti dengan angka batas atas yang angka 6 ini ya, lalu dikurangi dengan batas bawah ya. Jadi didapatkan V dalam kurung 8/27 6 pangkat 3. Nah, ini batas atasnya dikurangi 8/27 0 pangkat 3. Ini batas bawah. Lihat, karena di sini 0, maka 8/27 dikalikan 0 pangkat 3, ini hasilnya pasti 0. Jadi ini kita tidak perlu ditulis ulang ya. Ya nggak apa-apa ya. Yang ini jika ininya 0 ya. Batasnya itu jika 0. Nah, jadi kita hanya menyelesaikan yang ini saja. Maka didapatkan sama dengan V 8/27 dikalikan 216. 216 didapatkan dari perpangkatan 6 pangkat 3. Nah, jadi hasilnya sama dengan V 64. 64 itu dapat dari mana? Yaitu 8 dikalikan 216 lalu dibagi dengan 27, yaitu hasilnya 64. Jadi bisa kita tulis 64 pi ya. Oke ya, paham ya? Nah, maka volume benda putarnya adalah 64 pi satuan volume. Paham ya? Oke.
Nah, yang selanjutnya ini volume benda putar dari daerah antara dua kurva yang diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, kalau tadi mengelilingi sumbu X, nah sekarang mengelilingi sumbu Y. Oke. Nah, jadi kurvanya seperti ini ya. Sama ya materinya dengan yang sumbu X, cuma hanya saja ini kurvanya jadi ke atas nih. Kalau tadi kan agak mendatar gitu ya, atau ada di hampir sejajar lah dengan sumbu X. Kalau sekarang ini seperti ini kurvanya ya, kurang lebih. Ini hanya sampel saja ya. Nah, ini diputar dia mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat ya. Jadi daerah yang dibatasinya itu adalah yang berwarna kuning ya, hampir sama seperti yang tadi. Nah, untuk ini yang dikasih X1 itu yang ada di sebelah paling kanan ya. Nah, jadi ini X1 sama dengan FY, sedangkan ya selanjutnya X2 ya, yang ada di ini kan X1 yang paling kanan, berarti ini yang di sebelah kirinya. X2 sama dengan GY ya. Jadi daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah daerah yang dibatasi oleh kurva X1 sama dengan Fx, kurva X2 sama dengan Gx, garis Y sama dengan C, dan garis Y sama dengan D. Nah, kalau yang tadi mengelilingi sumbu X, dia berupa Y1 dan Y2 ya. Nah, untuk mengelilingi sumbu Y, maka kurvanya itu, persamaan kurvanya harus berupa X1 atau X2 ya. Oke. Oh ya, di sini ada sedikit kesalahan, mohon maaf. Harusnya ini bukan Fx tapi Fy ya. Ini juga ya, Fy. Oke. Ya. Nah, jika daerah yang dibatasi oleh kurva X1 sama dengan Fy, yang ini kurvanya tadi ya, kurva X2 sama dengan Gy, yang ini, garis Y sama dengan C, nah yang ini nih, jadi garisnya dibuat mendatar atau sejajar dengan sumbu X. Garis Y sama dengan C dan garis Y sama dengan D, nah yang ini berarti, maka diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu, oh ya mohon maaf, harusnya sumbu Y ya, mengelilingi sumbu Y. Nah, maka rumusnya adalah, nah di sini V sama dengan Pi integral dari X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Ini harusnya DY ya, bukan DX, DY. Dengan batas D, batas atasnya D dan batas bawahnya C ya, atau V sama dengan Pi integral dari F kuadrat Y dikurangi G kuadrat Y, ini DY juga ya, dengan batas atas D dan batas bawah C. Oke. Ya, langsung saja ya ke contohnya biar kalian lebih mudah memahaminya. Nah, ini daerah D terletak di kuadran pertama yang dibatasi parabola Y sama dengan X pangkat 2. Nah, parabola yang berikutnya yang kedua itu Y sama dengan 4X pangkat 2 dan garis Y sama dengan 4. Volume benda putar yang terjadi bila D diputar terhadap sumbu Y ya. Jadi terhadap sumbu Y. Nah, maka sebaiknya kita membuat sketsanya terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah dibuatkan sketsa ya. Jadi yang pertama itu adalah kurva Y sama dengan X pangkat 2. Yang mana Y sama dengan X pangkat 2? Nah, yang ini nih, kurva yang dari sini ya.
Set, ini Y sama dengan X pangkat 2. Nah, yang ini nih. Nih, yang ini nih. Yang berwarna merah hati. Nah, sedangkan kurva Y sama dengan 4X pangkat 2 adalah yang berwarna biru. Dibatasi oleh garis Y sama dengan 4. Nah, berarti di sini nih titik Y-nya nih, karena dia garis yang belah sini ya. Nah, ini nih. Berarti ini Y sama dengan 4. Oke. Nah, maka daerah D-nya yang ditunjukkan oleh arsiran berwarna hijau ini ya. Dia diputar terhadap sumbu Y. Nah, berarti kalau diputar terhadap sumbu Y, ininya nih persamaan kurva atau parabolanya yang di sini ya. Di sini kan berupa Y sama dengan, berarti ini kita ubah menjadi X sama dengan ya. Yang ini juga sama, berubah menjadi X sama dengan. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertamanya kan Y sama dengan 4X pangkat 2. Ya enggak? Ya dong. Nah, maka bisa kita tulis X pangkat 2 nya nih yang ada di sebelah kiri. Jadi X pangkat 2 sama dengan, nah 4 nya nih ya, kita pindahkan ke sebelah lawannya. Karena kalau dari sini gini aja ya, kalau di sini ini udah hasilnya ya, jadi biar kalian gak bingung, jadi di sini ke atas aja ya. Ini kan Y sama dengan 4X pangkat 2, ini bisa kita tulis menjadi 4X pangkat 2 sama dengan Y. Boleh kan? Boleh dong. Ini kan walaupun yang tadinya ada di sebelah kanan sama dengan 4X pangkat 2, bisa kita tulis menjadi sebelah kiri. Asalkan yang tadinya Y-nya di sebelah kiri ditulis juga di sebelah kanan. Jadi tidak ada perubahan tanda negatif atau positif, karena kedua-duanya ditukar posisinya. Boleh dong, ya kan? Iya. Nah, dari sini baru bisa berupa ke sini. Nah, ya. Ini hanya langsung saja biar menghemat ketikan, biar nggak capek ya. Nah, jadi ke sini. Jadi di sini X pangkat 2-nya ditulis lagi, 4-nya pindah ke sebelah kanan sama dengan. Ya, tadinya ini artinya 4 kali, berarti di sini pindah jadi per, jadi 1/4 Y, X pangkat 2-nya ya. Begitu juga dengan yang kedua, yaitu yang Y sama dengan X pangkat 2. X pangkat 2 yang mana? Yang kurvanya ada di sini, berarti ini kurva yang nanti ya, ini berarti yang X1-nya nih. Nah, jadi ini Y sama dengan X pangkat 2. Ini kan bisa ditukar posisinya menjadi X pangkat 2 sama dengan Y. Nah, yang ini kita kasih nama kurva yang pertama ya, ini X1-nya. Karena dia ada di sebelah kanan kurvanya, dan ini X2. Oke? Iya ya. Maka langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi V sama dengan V integral dari, rumusnya apa? X1 kuadrat kan rumusnya ya. Nah, rumusnya di sini integral ini D ya, ini C, ini V, biar kalian ingat. Ini sama dengan, jadi rumusnya V sama dengan P integral dalam kurung X1 kuadrat ya, X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat, ya enggak? Iya kan? Ya, ini rumus yang mengelilingi sumbu Y. D kuadratnya mana nih? Kuadrat DY. Nah, lihat di sini. Di sini kan X1-nya sudah, nah ini nih, ini kan X1. Dia sudah kuadrat. Jadi tidak perlu dikasih Y kuadrat, paham nggak? Jadi kan sini X1 kuadratnya nih, dia nilainya sudah Y. Nah, berarti X1 kuadrat di sini sudah Y saja tanpa memberi kuadrat lagi, paham nggak? Kecuali kalau di sini X sama dengan
Y. Nah, baru tuh di sini Y-nya baru pakai kuadrat. Oke, paham ya? Begitu juga yang ini kan sudah X kuadrat nih. Nah, X kuadrat itu nilainya itu sama dengan 1/4 Y. Maka di sini X2 kuadrat, jadi, nah ini X2 ya, 1/4 Y, tanpa lagi dikasih kuadrat ya. Paham ya? Kecuali kalau di sininya nggak ada kuadratnya nih. X2 sama dengan 1/4. Nah, baru di sini ditambahin kuadrat. Seperti itu ya. Oke? Iya. DY dengan batas atas 4. Nah, yang ini batas atasnya ya. Yang ada di sumbu Y ya, karena ini diputar terhadap sumbu Y. Dan batas bawah 0 di sini nih. Oke? Ya. Nah, maka hasilnya adalah, nah ini yang di dalam kurung kita kurangi dulu. Caranya sama seperti yang contoh yang tadi yang baru dijelaskan. Dari Y dikurangi 1/4 Y, hasilnya itu adalah 3/4 Y ya. Jadi ini sama dengan V integral dari 3/4 Y dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. Ini kekurangan di Y ya, mohon maaf. Oke. Nah, maka kita integralkan langsung 3/4 Y ya. Nah, didapatkan yaitu sama dengan V 3/8 Y pangkat 2. Caranya gimana? Ya, kalian kan sudah dikasih materi cara mengintegralkan ini ya, apa ini namanya, sebuah fungsi ya atau persamaan. Jadi di sini kan persamaannya 3/4 Y. Nah, cara mengubah atau mengintegralkannya itu coba kalian pelajari lagi ya, jangan sampai lupa ya. Nah, jadi dari integral 3/4 Y itu didapat 3/8 Y pangkat 2. Oke. Nah, dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. Nah, di sini 4-nya kita masukkan ke variabel Y. Jadi didapatkan V 3/8 dikalikan 4 pangkat 2. 0-nya juga sama. Nah, dengan cara ini pengurangan ya. Dikurangi 3/8 dikalikan 0 pangkat 2 juga. Oke? Ya, ingat kalau ada yang 0 ini tidak perlu dikerjakan juga nggak apa-apa ya, karena hasilnya pasti 0 ya. Kecuali ada di depan sini nih batas atasnya 0. Nah, baru itu harus diselesaikan ya. Iya, harus ditulis intinya ya. Oke? Iya. Nah, maka didapatkan V 3/8 16. Ini didapatkan dari mana 16? Dari 4 pangkat 2. Yang ini tidak perlu ditulis ya. Ya, karena ini hasilnya 0. Maka hasilnya adalah berapa? Nah, ini 6V. Itu dari mana? 3 dikali 16 yaitu 48 dibagi 6. 48 dibagi 6 dibagi 8. 48 dibagi 8 hasilnya adalah 6. Tinggal tambahkan V. Jadi volume benda putar yang terjadi adalah 6 V satuan volume ya. Gimana? Sudah paham kah? Sudah mengerti? Sudah paham ya? Oke, lanjut. Ternyata itu materi terakhir di pembahasan hari ini ya. Silakan kalian bisa mengasah kemampuan kalian dengan mengerjakan 2 buah soal berikut ini ya. Yang pertama, jika daerah antara kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus 1 dan Y sama dengan X plus 3 diputar mengelilingi sumbu X. Nah, yang pertama diputar mengelilingi sumbu X. Tentukan volume benda putar yang terjadi. Ya. Nah, ini yang kedua. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan X.
diputar mengelilingi sumbu Y. Ya. Bisa ya. Nah, di sini yang ini hampir ya. Jadi kalian intinya harus dibuat sketsanya terlebih dahulu ya, untuk menentukan yang mana kurva yang pertamanya. Kalau terhadap sumbu X ini berarti Y1-nya yang mana, apakah yang ini atau yang ini, dan Y2-nya yang mana, biar tidak salah dalam memasukkan ke dalam rumusnya ya. Seperti itu ya. Oke. Ya, jika masih belum mengerti silakan disaksikan lagi video ini. Kalau masih ada bisa tanyakan kepada gurunya masing-masing ya. Tetap semangat ya. Kalian sudah kelas 3. Ini merupakan bab terakhir, materi terakhir ya. Untuk selanjutnya kita nanti akan membahas pendalaman materi ya. Ya, sampai kalian nanti menunggu jadwal US ya, karena UN tidak ada, jadi hanya US, ujian sekolah. Oke. Tetap semangat, masih belajar ya. Jaga selalu kesehatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.